Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya. Asalnya dari ditambah ghaithu jadi istaghatsah, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan. Tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya, maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Hujan bukan penyebab banjir. Yang telah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat cukup jelas dan kebenaran yang hakiki karena berdasarkan Al-Quran. Jadi bencana itu akibat perilaku manusia. Inilah firman-Nya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah SWT. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Firman berikutnya, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Hanya Allah yang menurunkan hujan. Hal ini telah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat. Dan saya akan menambahkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Sampai diulang 25 kali dalam surat dan ayat yang berbeda. Hal ini agar manusia berpikir tentang turunnya hujan. Karena hujan itu rahmat yang harus disyukuri atau disimpan, bukan diingkari atau dibuang. Berikut 25 ayat tentang turunnya hujan, hanya Allah yang menurunkan. Ini 10 ayat dengan surat yang berbeda. Ini 20 ayat. Intinya sama. Dia menurunkan hujan dari langit, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Nah, hujan itu rahmat. Nah, ini yang kelima. Jadi ada 25 surat atau ayat tentang turunnya hujan. Subhanallah, inilah mukjizat Al-Quran tentang kadar hujan. Nah,
kadar hujan ini atau ukuran ini juga tetap. Ini berdasarkan Al-Quran surat Syukrub ayat 11. Ini hasil penelitian oleh Harun Yahya. Banjir akhir-akhir ini banyak pernyataan dari Bapak Jokowi, banjir Kalsel akibat curah hujan tinggi. Nah, ini hujan lagi, penyebabnya perlu diuji. Betul, ini harus diuji. Ini dari Menteri PUPR, siklus hujan dengan intensitas tinggi yang terjang Kota Semarang adalah siklus terjadi 50 tahunan. Nah, ini siklusnya mungkin benar, tetapi penyebabnya bukan hujan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz. Ibu Siti Nurbaya, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca. Nah, ini juga penyebabnya hujan. BMKG, banjir di Semarang disebabkan curah hujan ekstrim. Nah, beberapa pernyataan bahwa banjir penyebabnya adalah hujan. Berdasarkan Al-Quran sudah terbukti hujan bukan penyebab banjir. Tadi Bapak Ustadz memberi pesan, kitalah yang harus evaluasi. Sudah 75 tahun banjir ditangani, tetapi semakin meningkat. Karena selama ini hujan dianggap sebagai penyebabnya. Jadi tidak akan selesai karena asumsinya salah. Banjir itu akibat, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya bukan hujan, penyebabnya adalah kerusakan daerah aliran sungai. Jadi dengan asumsi yang salah tadi, hujan sebagai penyebab, akhirnya banjir meningkat terus karena penyebabnya tidak ditangani. Nah, ini tadi secara Al-Quran. Sekarang saya membuktikan hujan bukan penyebab banjir, tetapi berdasarkan ilmu hidrologi. Hujan bukan penyebab banjir, ini bisa dilihat di video saya, ini linknya di YouTube. Nah, ini juga hujan itu tetap, ini bisa dilihat di video saya, ini juga linknya. Jadi sudah jelas antara Al-Quran dan ilmu hidrologi atau ayat kauliyah dan ayat kauniyah hasilnya sama, berarti benar. Karena kedua ilmu tersebut berdasarkan dari zat yang sama, yaitu Allah SWT. Demikian informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.